Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan. Ketemu lagi di channel Devan Ausdian, channel pendidikan bahasa Jepang, hiburan, dan lain-lain. Kali ini kita akan belajar melanjutkan materi Inshoku Butsu Chori alias Preparation of Food ya. Kita akan mulai dari poin nomor 3 ini, yaitu Kaku Chori Hoho ni Suru Chishiki ya. Ini sebelum halaman 12 ya minasan. Bagi minasan yang pengen belajar, boleh-boleh aja gabung sama kita. Yang pertama pastinya harus download dulu ya PDF-nya yang ada di link deskripsi. Kemudian di print dan juga dijilid ya biar rapi. Kemudian nanti kalau ada kosakata yang tidak mengerti, boleh tulis di atasnya ya. Jadi ngertiinnya per kosakata aja, jangan per kalimat. Kalau per kalimat nanti nggak belajar. Oke, langsung aja ya. Di sini ada kalimat tidak ada partikel wa. Kalau tidak ada partikel wa, kita bisa langsung mengartikan dari paling belakang ya. Oke, kita mulai aja. Chishiki artinya pengetahuan, nikang suru terhadap, ho artinya metode ya. Chori artinya memasak, kaku di sini masing-masing. Jadi artinya adalah pengetahuan memasak pada metode memasak yang masing-masing, yang berbeda-beda mungkin gitu ya. Oke, langsung aja kita skip ke halaman selanjutnya minasan. Di sini ada Kanetsu Chori. Hai, oke ini ya kelihatannya minasan ya. Hai, kita mulai aja langsung. Di sini Chori artinya memasak, kanetsu panas. Jadi memasak dengan panas. Kemudian di sini karena tidak ada koma ya, tidak ada partikel wa, kita bisa mengartikan dari paling belakang ya. Berarti dari sini nih. Hai, maka ini diartikan disebut toimas disebut ya. Disebut memasak dengan panas ya, yaitu hal memasak menggunakan panas ya. Niyoru berdasarkan gitu ya. Nado seperti dengki listrik ya, ada kompor listrik dan sebagainya. Kemudian ada joki itu uap air ya, atau dikukus atau apa ya. Kemudian ada hi yaitu api. Nah, itu adalah memasak dengan panas ya, sumber panas. Oke, kemudian di sini ada kalimat lagi, kalau ada partikel wa kita bisa ngertiin dari partikel wa dulu ya minasan. Jadi di sini ada partikel wa yaitu kanetsu chori ya. Memasak dengan panas adalah yaitu dari belakang langsung ada metode yang bermacam-macam ya, sama zaman itu bermacam-macam. Kemudian awasete mencocokkan mokutekini pada tujuan dari memasak itu sendiri. Jadi tentu saja memasak itu ada tujuannya dan tentu metodenya juga berbeda-beda. Oke, lanjut aja kita masuk ke taku. Apa tuh taku? Taku ini artinya adalah menanak nasi ya minasan, menanak nasi. Hai. Takimas taku ya. Kemudian di sini yaitu goang sukoto desu, yaitu memasak nasi atau membuat nasi gitu ya. Kemudian di sini shibarku oki yaitu meletakkan sementara ya setelah menambahkan air pada beras. Kemudian memasak ya dengan panas setelah suwasete, setelah meresap ya air pada beras, dan ya metode ya memasak nasi ya gitu contoh mate. Nah, jadi ini adalah metode memasak nasi Jepang ya. Yang pertama sekali lagi yaitu sementara ya tambahkan air kepada nasi, kemudian dimasaklah setelah meresap air pada nasi ya, maka nasinya akan menjadi lebih pulen. Nah, kalau pulen ini lagi ngetren di Indonesia ya, makanan pulen tuh enak. Kemudian selanjutnya di sini ada kalimat lagi yaitu ada partikel wa ya, berarti kita dari belakang partikel wa yaitu untuk ya. Tame itu untuk ya. Kemudian arufaka di sini ya ada disebut dengan alfalisasi ya.
alpastasi, kemudian ada denpun. Denpun di sini pati ya, atau cita rasa pati gitu ya dari nasi. Maka katanya menjadi penting ya, dibutuhkan ya, Hitsuyatun Narima artinya dibutuhkan, yaitu memasak ya di atas waktu 20 menit ya, di suhu di atas 90 derajat ya. Ijo tuh di atas, ongdo tuh suhu. Sekali lagi ya, untuk mendapatkan hasilnya maksimal, maksudnya dari nasi ya, itu dibutuhkan memasak lebih dari waktu 20 menit di suhu 98 derajat Celcius gitu ya. Hai, selanjutnya di sini berdasarkan ya, niot itu artinya berdasarkan ya. Berdasarkan jumlah air dan nasi ya pada saat menanak nasi, maka akan berubah shokkang. Shokkang itu tekstur ya, atau kekerasan dari nasi ya, yang deki agaru yang akan disajikan. Deki agaru yang akan disajikan gitu ya, betul. Jadi nasi air, jumlah air dan nasi pada saat nasi itu akan mempengaruhi tekstur dari nasi ya, yang akan disajikan. Deki agaru yang akan disajikan. Kemudian akan menjadi lembek ya, yawaraka ya, akan menjadi lembek ya kalau banyak airnya ya. Tentu saja nasi nanti lebih kayak bubur gitu ya. Kemudian dan sebaliknya akan menjadi katameru, menggumpal ya. Katameru itu akan menjadi menggumpal atau keras ya kalau sedikit airnya ya. Jadi harus seimbang antara air dan berasnya. Untuk itu ya, katanya Saotame, untuk itu pada saat menanak nasi yaitu penting banget keseimbangan ya, baransu, jumlah antara air dan berasnya. Oke, langsung aja ke bawah. Chorei ya, chorirei maaf ya, contoh memasak seperti ya sekihang. Sekihang ini ada kanji aka ya minasang, berarti dia merah, artinya beras merah, dan juga nasi ya, karena nasi itu cuma ada dua jenis ya, nasi merah dan nasi putih ya, tidak ada nasi yang lain. Adapun nasi kuning itu beda lagi, itu adalah masakan Indonesia. Kemudian nomor 2 ada yuderu. Yuderu adalah mendidihkan ya, atau merebus gitu ya. Oke, lanjut aja kita mulai belajar, yaitu dengan memasukkan ke dalam air yang panas ya, atsui oyu. Oyu itu kan air panas, di sini tambah atsui lagi, maka menjadi semakin panas ya si bahan bakunya. Kemudian metode memasak untuk melembekkan ya, jadi memang menggunakan air panas untuk melembekkan makanan ya. Kemudian di sini ada partikel to ya. Ini kalau ada bentuk kamus ya, atau katakan dia bentuk biasa ketemu dengan to, itu artinya to di sini menjadi kalau ya. Kalau memasukkan garam ke dalam ya air mendidih ya, air panas gitu ya. Kemudian si air itu pada saat merebusnya katanya akan menjadi kata ciga kuzure nikui, sulit untuk rusak bentuk dari bahan bakunya ya. Kuzure itu kan rusak ya, jadi tidak mudah rusak. Jadi minasang, kalau minasang mau merebus sesuatu, si bahannya itu tidak mudah rusak ya, tidak mudah kuzuru. Yang namanya kuzure itu rusak atau hancur ya. Maka kuzure nikui itu artinya susah atau sulit untuk rusak, jadi lebih awet. Yaitu tipsnya adalah menambahkan garam ya, sedikit aja, pasti dia teksturnya akan lebih tidak mudah hancur, maksud gitu ya. Kemudian mata selanjutnya, kalau memasukkan cuka ya, osu di sini cuka ya, ke dalam air panas
ya. Maka katanya apa? Akan ya senmei itu cerah ya, atau jelas, akan lebih jelas warna ya dari sayuran yang putih ya. Jadi kalau memasukkan cuka itu nanti warnanya akan lebih cerah, lebih kontras katanya gitu. Ya, senmei itu jelas atau cerah gitu ya. Kemudian kalau memasukkan ya ini ada niju ya, juso. Juso di sini artinya baking soda ya, ke dalam air panas katanya. Maka akan menjadi lebih terang warnanya pada sayuran yang berwarna hijau. Ini ilmu mahal ya minasang. Kalau minasang merebus ingin teksturnya kuat, itu pakai garam katanya. Kalau ingin warna putihnya tuh lebih cerah, itu pakai cuka sedikit mungkin ya. Sekarang kalau ingin warna hijaunya tuh lebih terang, dia pakai juso. Juso itu artinya adalah baking soda. Hai, oke, selanjutnya minasang di sini kita akan lanjut lagi. Contohnya adalah chorire maksudnya ya, yaitu contoh memasak. Contoh masaknya adalah di sini seperti yude jagaimo, yaitu jagaimo itu kentang, yude itu rebus, jadi kentang rebus ya. Nah, kentang rebus ini kan warnanya putih cerah, maka dia cocoknya itu pakai cuka ya, osu, agar warnanya lebih terang. Kemudian ada yude edamame, ya edamame tahu kan? Kacang kedelai Jepang ya, yang warna hijau itu. Nah, ini bisa pakai juso, baking soda agar warnanya lebih cerah, lebih hijau. Hai, oke, karena warna hijau saya mau ganti kursor menjadi warna hijau. Lanjut, mantap ya, warna hijau. Oke, langsung kita skip ke bawah, yaitu ada ageru. Nah, ageru ini artinya adalah menggoreng ya, hai, menggoreng. Miruka, kayaknya warna merah aja deh ya, biar lebih kontras. Yaitu metode memasak dengan memasukkan bahan baku ke dalam minyak yang sudah dipanaskan ya, abur atau minyak ya. Sokuza itu bahan baku, bahan masak gitu ya. Hai, untuk menggunakan minyak yang sudah dipanaskan pada kira-kira suhu 180 derajat Celcius, maka ada kala perlunya hati-hati pada yakedo. Yakedo itu apa? Luka bakar. Ya, karena ini memang karena minyaknya panas, jadi harus hati-hati terhadap luka bakar alias yakedo. Cui surut ini hati-hati ya minasang. Hai, kemudian di sini abura minyak adalah menjadi akan jelek ya kualitasnya ya kalau waktunya kelamaan jika nggak tatsu. Jika nggak tatsu itu maksudnya terus menerus ya, waktunya terus berjalan. Jadi kalau kelamaan maka minyaknya akan kurang atau jelek kualitasnya. Kemudian kalau menggunakan minyak yang sudah menjadi jelek kualitasnya alias shinsitsu ya, kemudian lanjut, ada kemungkinan kanose menjadi sokuchu doku, keracunan makanan. Wah, ini bahaya banget ya minasang. Oleh karena itu contoh mate. Oleh karena itu ada perlunya ya diperiksa ya sekali lagi ya saat akan menggunakan shio itu akan menggunakan ya saat akan menggunakan kualitas dari si minyak tersebut. Jadi dicek dulu ya sebelum dimasak, harus dicek dulu. Kemudian minyak yang sudah jelek ya kualitasnya, maka katanya menjadi ya supaya medatsu, yaitu akan menonjol ya, akan menonjol si apanya, awa. Nah, awa itu artinya adalah busa. Si busanya kalau dipanaskan, akan menonjol busanya kalau dipanaskan. Hai, jadi memang minyak tuh ya kalau misalnya udah kelamaan, udah keseringan dimasak, maka lama-lama dia akan berbusa ya.
Contoh kasusnya adalah kalau misalnya menggoreng terus-menerus, terutama pada memasak telur atau telur gulung ya, itu memasak berapa puluh gulungan, misalnya 30-40 gulungan, dia minyaknya akan berbusa. Nah, itu berarti kualitasnya udah berkurang, sebaiknya diganti minyaknya. Hai, contohnya adalah di sini contoh masak seperti karage. Nah, karage itu adalah chicken khas Jepang, enak banget ya minasang. Saya suka. Kemudian furai, ya furai itu nugget-nuggetan. Tempura, ya tempura tuh gorengan yang pakai bumbu rumput laut ya, ini juga enak. Koroke itu kayak perkedel ya, perkedel. Nah, ini tuh contoh koroke. Ini adalah koroke Jepang. Ini enak dan murah ya, terbuat dari kentang dan ini pakai tepung roti ya, dalamnya ada sayurannya, enak banget. Hai, lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada itameru. Ya, itameru no imiwa yaitu oseng-osengan ya, tumis-tumisan. Hai, di sini menggunakan seperti frying pan tuh panci ya, bukan panci, apa sih? Frying pan ya, buat masak. Nah, ini ya. Ini tuh frying pan ya. Sekali lagi, menggunakan seperti frying pan yang sudah dipanaskan pada suhu yang tinggi ya, koong suhu tinggi ya, dan juga minyak ya sedikit, sukosuna budak, jadi minyak yang sedikit. Jadi dipanaskan dan diolesi minyak sedikit, itu namanya menumis atau itameru. Kemudian metode yang melakukan memasak dengan panas ya, sambil diaduk ya, maze nagara, sambil diaduk-aduk ya. Kemudian dekaki ya, berikut dengan panas ya, sokuzaishi bahan bakunya ya, jadi memang harus panas ya, sampai diaduk-aduk, dioseng-oseng gitu. Bahasa Jepangnya adalah mazeru ya, diaduk tuh ya. Hai, kemudian selanjutnya di sini ada untuk ya memanaskan di suhu yang pendek ya, si hyomeng, permukaan dari sayurannya ya. Maksudnya ini karena akan memasakkan di suhu yang pendek si permukaan sayurnya, maka menjadi bagus ya, yoku fumi, cita rasa ya, dan juga kogeta kaori, aroma dari memasak ya, aroma tumisan ya. Ini sebenarnya kogeta tuh gosong ya, tapi bukan gosong, tapi aroma si masaknya tuh kecium wangi gitu ya. Kemudian di sini menjadi ya juicy itu juicy ya, juicy bahasa Inggris, menjadi juicy ya, si naibu, apa itu naibu, bagian dalam ya, bagian dalam dari sayuran. Artinya apa? Ketika menumis itu jangan sampai layu banget ya, mungkin setengah matang cukup gitu ya, agar si rasanya itu lebih fresh, masih kriuk-kriuk ya, krenyes, dan juga kandungan gizinya tidak hilang sepenuhnya. Tadashi, tetapi ya, dena katari, apabila tidak sempurna memasak ya dengan panas frying-pannya ya, sekali lagi, tidak sempurna panas dari frying-pannya atau si wajannya itu nggak panas ya, maka kalau memasukkan sekali lagi bahan baku yang banyak kepada frying-pan itu ya, maka tidak bisa dipanaskan dengan sempurna. Kenapa ya? Karena wajahnya kurang panas. Tetap ya, si wajah itu harus panas banget sampai kira-kira tadi 180 derajat si suhu minyaknya ya. Nah, baru dia bisa memasak dengan enak ya. Soste kemudian ya, shokanga ya, burasuki. Itu artinya variasi dari shokang, tekstur dari makanan ya. Ini ada towan haremasen, tidak menjadi makanan yang enak ya. Jadi kalau teksturnya itu berbeda-beda ya, jadi makanan nggak enak. Misalnya yang satu layu, yang satu setengah matang, yang satu matang banget ya. Jadi burasuki ya, artinya itu bara-bara ya, tidak merata kematangannya. Itu katanya tidak akan itu tidak akan
menjadi enak ya. Jadi masakannya enak katanya. Karena itu lanjut mata selanjutnya, kalau memasak dengan waktu yang lama ya akan menjadi atau seperti nimono rebusan ya, atau ya layu banget ya. Maka kemudian di sini usunawaremas itu bisa hilang ciri-ciri karakteristik dari masakan yang ditumis. Jadi masak rebus ini terlalu dingin kompornya ya nggak mateng. Kalau terlalu panas nanti kayak rebusan alias nimono. Jadi harus pas ya menumis tuh. Contoh kalau menumis kangkung itu kan nggak enak ya kalau terlalu matang ya, masih ada pengen kriuk-kriuknya, teksturnya seperti itu. Kemudian ada chorikre, artinya contoh memasak. Di sini ada seperti ya scrambled egg ya, egg yang diaduk-aduk, yang dikocok-kocok gitu ya, scrambled egg-nya ada ya. Kemudian ada chuka itame alias tumisan Cina ya, artinya makanan tumisan Cina ini banyak banget. Kemudian ada yasai itame, ya tumisan sayur-sayuran. Ya ini ya. Hai, kemudian next kita akan poin selanjutnya ada niru. Apa itu niru? Niru artinya adalah mendidihkan ya. Yaitu metode memasak ya dengan shiro. Shiru. Shiru itu apa sih? Sup ya. Sup yang sudah digunakan seperti ya shoyu ya, alias kecap asin ya, menggunakan kecap asin, kemudian dan juga gula pada si makanannya ya. Hai, kemudian di sini ada suhu pada saat mendidihkan atau merebus ya, sujo biasanya yaitu menjadi dilakukan 100 derajat Celcius ya. Futo itu artinya mendidihkan ya dengan chomieki alias bumbu cairan ya, atau cairan bumbu gitu ya lah. Jadi biasanya adalah dengan 100 derajat Celcius karena memang titik didih air itu hanya 100 derajat Celcius, beda dengan minyak lebih panas lagi. Tetapi ya berdasarkan bahan baku ya karena supaya ya tidak ya kataku tidak keras soshiki ya strukturnya, supaya tidak strukturnya, maka katanya ada kalanya ya direbus dengan waktu yang lama di suhu kira-kira ya 70 sampai 80 derajat ya. Jadi ini supaya kataku si maranai yoni ya tidak keras ya, biasanya tuh si kompornya dikecilin ya, maka si waktunya dilamakan ya. Kira-kira 70 sampai 80 derajat Celcius gitu ya. Jadi si teksturnya biar lebih empuk gitu ya. Misalnya contohnya adalah pada saat merebus kentang mungkin ya, atau sayuran keras lainnya, atau mungkin daging ya. Terutama daging ya. Daging itu harus direbus di waktu yang lama biar empuk. Ya, itu di suhu yang 80 derajat ya, tapi waktu yang lama. Hai, kemudian di sini ada tokucho ya. Itu kita geser dulu sedikit. Hai, di sini ada tokucho. Ciri-ciri dari masakan yang direbus adalah ya menjadi lembut ya. Menjadi lembut teksturnya. Kemudian bisa dimasak ya katame nagara, sambil ya katame itu sambil kekerasan ya, pada soft atau pada kelembutan. Jadi artinya mudah dimasak ya gitu intinya kurang lebih. Mata selanjutnya yang menjadi ya siapa honega ya honega wa gare yasu kunari ya hagare yasu. Jadi artinya apa? Menjadi mudah. Di sini ada hagareru, artinya kelupas ya, coplot gitu ya, kelupas si tulang dari ikan ya gitu ya. Jadi memang kalau terlalu lama direbus maka si tulangnya itu bakal mudah coplok ya dari ikan gitu ya. Lepas itu adalah hagareru, hagareyasui ya, artinya mudah lepas ya. Kemudian bisa juga ya osairu ya, menahan bau pada makanan ya. Hai.
Tentu saja kalau ditutup ya baunya akan mengendap gitu ya, dan dia akan lebih cepat mudah matang atau lunak gitu ya. Hai, kemudian ada etochorire, contoh masakannya. Seperti ya butano kakuni. Oh, ini adalah rebusan daging babi ya, yang sudah dikotak-kotak ya. Hai, kemudian ada king pura ya. King pira itu adalah tempura dan juga kuning telur ya. Hai, kemudian ada gomukini. Gomukini adalah yaitu 5 jenis rebusan, artinya dalam satu panci itu ada 5 jenis sayuran atau bahan-bahan ya. Nah, itu namanya gomukini ya. Kemudian ada nikujaga, yaitu daging kentang ya, daging dan kentang disatukan ya. Ini kayak apa namanya, kare atau apa gitu ya. Hai, kemudian selanjutnya di sini kita scroll ke bawah, ada yang namanya yaku ya. Apa itu yaku? Ya, yang namanya yaku di sini artinya memanggang atau membakar ya. Yaitu metode memasak dengan suhu yang tinggi, yaitu dengan menggunakan seperti obun alias oven, kemudian dan juga api, dan juga apa sih yang dimasak ya? Sokuzainya atau bahan bakunya. Yaitu sekali lagi, kalau yaku memanggang tuh memasak dengan suhu tinggi menggunakan oven atau api gitu ya, secara langsung. Kemudian ada jenis shurui, itu jenis ya. Ada jenis beberapa juga ya pada metode membakar ya dari makanan atau masakan yang dibakar ya. Kemudian aburano ryorimo desu ya, memasakkan dengan minyak ya, memasak dengan minyak juga adalah salah satunya. Kemudian masakan yang dipanggang atau dibakar yaitu bisa ya suruh mas, bisa mudah untuk dimakan, dan juga ya apabila dikenakan langsung ateru koto ya, dikenakan langsung pada api ya, secara langsung ya, pada panas langsung. Chokusetsuhi ya, chokusetsu artinya langsung, hi itu api, jadi api langsung pada bahan makanan. Jadi si bahan makanannya itu langsung dikenakan api ya. Nah, ini disebutnya dengan chokusetsuhi ya. Seperti bikin sate ikan bakar itu kan langsung dikenakan dengan api ya, pakai besi sedikit gitu ya, atau penahan. Mata selanjutnya yaitu aroma yang terdapat pada bahan baku ya, juga johatsu sase, bisa menguap ya. Nah, ini ya, aroma dari bahan baku ya bisa menguap. Nah, ini kan kayak bakar sate, bakar ikan kan, itu aromanya khas banget ya, kelihatan banget. Kemudian bisa ya membuat aroma ya, kaori, aroma ya, atau bau atau wangi ya pada makanan yang sudah dibakar. Nah, ini aroma itu bagus banget untuk menarik pelanggan atau orang yang akan masak ya, minasang. Pasti deh, kalau orang yang bakar ikan pasti, atau sate, kecium banget. Hai, kemudian selanjut sini kita geser sedikit, yaitu disebut ya jikabiyaki ya, alias dipanggang di atas api terbuka ya. Jikabiyaki itu artinya dipanggang di atas api terbuka ya, api yang langsung gitu ya. Yaitu apa sih, membakar dengan mengenakan langsung pada api ya, dengan ATP itu artinya ateru ya, dengan menempelkan pada api langsung pada masakan. Itu disebutnya dengan, ingat ya, jikabiyaki alias memasak langsung di atas api gitu ya. Langsung api itu adalah chokusetsuhi ini ya, artinya api langsung. Kemudian disebut ya kangsetsuyaki, yaitu memanggang tidak langsung ya, yaitu memanggang seperti pakai frypan dan juga pakai tepang. Tepang itu apa? Loyang ya, loyang besi gitu ya. Hai, jadi ada yang langsung, tidak langsung. Yang langsung sekali lagi disebut dengan jikabiyaki, yang tidak langsung adalah kangsetsuyaki. Contoh masakannya, chorire, contoh masakannya adalah seperti ada teriyaki. Nah, ini teriyaki itu daging dipanggang ya dengan kecap dan juga sake dan juga miso ya sebetulnya. Ini ada sake sedikit sebetulnya ya. Ini wanginya khas banget. Kemudian ada
Saikoyaki, yaitu slice ikan panggang yang dibakar, dan juga ada suteki alias steak daging sapi. Nah, ini adalah suteki ya, kore oishiso tabetai ne. Hai, lanjut ke halaman 14 sedikit lagi. Di sini ada musu. Apa itu musu? Yaitu mengukus ya minasang. Di sini ada musu yaitu mengukus, yaitu metode memasak dengan menggunakan suijoki ya. Apa itu suijoki? Uap air ya, yaitu uap yang sudah dipanaskan dengan air ya, air panas ya. Wakashi tak dipanaskan. Hai, kemudian ini adalah sokuzai o ya, kudu sazu, dengan tanpa merusak ya bentuk dari bahan makanan ya. Kata C itu bentuk ya, kuzu itu artinya merusak atau hancur. Kuzu sazu tanpa merusak ya. Nah, kalau ada kotoba sazu ini artinya tanpa merusak bentuk dari bahan makanan ya. Kemudian yaitu metode memasak yang bisa membuat lebih mudah dimakan ya, dengan motasete ya, dengan memuatkan ya, motasete wetokang. Wetokang itu isi adalah perasaan yang basah ya, dengan yawarakasa, dan juga kelembekannya atau tekstur yang mudahnya, yang yang yawarakasa tuh kelembekan gitu lah. Kemudian tomata selanjutnya yaitu di bahan baku ya dari ekitai, cairan ya, seperti ya cawan musi ya. Cawan musi itu apa? Cawan itu kan mangkuk gitu ya. Cawan musi mangkuk untuk rebus gitu ya. Mungkin seperti ini bentuknya gitu ya. Kemudian bisa dipanaskan dengan memasukkan pada yoeki. Yoeki itu artinya wadah ya. Jadi pertama dimasukin dulu. Nah, ini adalah cawan musi di dalam ya. Nah, ini yang warna-warna ini cawan musi ya, alias mangkuk untuk mengukus. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam yoeki. Nah, kalau yoeki itu ininya ya, yang aluminiumnya ya, yang pancinya ya. Nah, ini menjadi makanan yang kukusan kayak bapau, kue bolu kukus, dan lain-lain. Enak ya minasang. Ini contoh makanannya, masakannya adalah seperti ya siomay. Nah, ini benar siomay ya. Nah, siomay ini tahu ya, di kita juga siomay ada, tapi kalau siomay di Jepang tuh identik menggunakan daging babi. Minasang hati-hati ya, tanya dulu, buta haite mas kah? Watashi wa Islam kyodakara buta tabe maseng gitu ya. Hai. Kemudian ada cawan musi. Nah, ini cawan musi itu adalah makanan ya, mangkuk yang dikukus dengan topping atau isi berbagai macam. Oke minasang, kali ini cukup panjang pembahasannya, sampai halaman 14 dulu ya. Kurang lebih mohon maaf, saya juga masih belajar ya. Tapi bagi minasang yang mau belajar bareng, boleh banget ya, kita bisa hubungi nomor kita di bawah. Dan juga minasang jangan lupa share, like, dan juga komen, dan juga subscribe tentu saja, agar kita terus mengembangkan channel Depan Agosian ini bermanfaat lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton. Hai minasang, toroku shite kudasai. Subscribe ya. Makasih banyak. Bye bye. Ja, sekali sama des. Mata ne.